Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rayu rayu rayu. Perkenalkan di sini saya Samuel Laban dengan NIM 25091387053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu HTTP, MQTT dan COAP. Karakteristik HTTP. Beberapa karakteristik utama HTTP antara lain menggunakan HTTP sebagai transport layer sehingga komunikasi lebih stabil dan reliable. Bersifat stereo, artinya server tidak menyimpan informasi dari permintaan Dalam sebelumnya. perkembangan teknologi, jaringan dan Internet of Things atau IoT, komunikasi antar perangkat menjadi hal yang sangat penting. Agar perangkat dapat saling bertukar data, diperlukan suatu protokol komunikasi jaringan. Protokol ini berfungsi sebagai aturan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam suatu jaringan. Tiga protokol yang sering digunakan dalam komunikasi IoT adalah HTTP, MQTT, dan COAP. Kurang efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Kemudian yang pertama itu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang dimana HTTP ini adalah protokol komunikasi yang paling umum digunakan di internet. Protokol ini menjadi dasar dari World Wide Web dan digunakan oleh hampir semua website yang kita akses setiap hari. Cara kerja HTTP sendiri yaitu prosesnya itu yang pertama klien mengirim dapat dijelaskan sebagai yang pertama itu klien mengirim request, yang kedua klien misalnya browser mengirim permintaan ke server, kemudian yang ketiga itu server memproses permintaan, kemudian yang keempat menerima request tersebut, kemudian selanjutnya itu mengirim respons, dan kemudian selanjutnya mengirim kembali ke data kepada klien. Kemudian dari setelah itu mereka akan kemudian datanya itu akan dikirim ke klien menampilkan hasil, kemudian ke browser menerima data tersebut lalu menampilkannya dalam bentuk halaman web. Contoh penggunaan sederhana yaitu pengguna mengetik alamat website di browser. Kemudian karakteristik HTTP yaitu yang pertama menggunakan TCP sebagai transport layer sehingga komunikasi lebih stabil dan reliable. Kemudian bersifat stateless, artinya server tidak menyimpan informasi dari permintaan sebelumnya. Mengenai ukuran header yang cukup besar sehingga membutuhkan bandwidth lebih banyak. Kemudian yang keempat sangat cocok digunakan untuk website, web service, dan REST API. Kelebihan HTTP sendiri yaitu yang pertama mudah digunakan, mudah menjadi standar web, dan sangat kompatibel dengan berbagai sistem dari perangkat. Kekurangan HTTP sendiri konsumsi bandwidth-nya itu cukup besar ya. Kemudian kurang efisien juga, dan untuk perangkat sumber daya ini terbatas seperti sensor IoT. Kelebihan MQTT sangat efisien untuk perangkat IoT. Kemudian yang kelima MQTT. Komunikasi dapat dilakukan secara real time. Kekurangannya membutuhkan broker server sebagai perantara. MQTT adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang khusus untuk komunikasi Internet of Things atau IoT. Protokol ini sangat efisien karena menggunakan bandwidth yang kecil dan dapat bekerja dengan baik pada jaringan yang tidak stabil. MQTT ini sering digunakan pada smart home, monitoring sensor, sistem industri, dan kendaraan terhubung. Cara kerjanya itu yang pertama publisher. Publisher adalah perangkat yang mengirim data, contohnya sensor suhu yang mengirimkan informasi temperatur. Yang kedua broker, yang dimana server pusat menerima semua pesan dari publisher kemudian mendistribusikannya kepada subscriber. Subscriber adalah perangkat yang menerima data dari broker berdasarkan topik tertentu. Kemudian contoh proses MQTT, yang pertama sensor suhu mengirim data suhu ke broker. Yang kedua data tersebut dikirim dengan topik misalnya temperatur. Yang ketiga broker menerima data tersebut.
Keempat, semua perangkat berlangganan topik temperatur akan menerima data tersebut. Yang keempat, kemudian selanjutnya karakteristik. Yang pertama menggunakan TCP sebagai transport layer, dan kemudian menggunakan sistem topic based message sangat ringan dan hemat bandwidth. Kelebihan MQTT sendiri yaitu sangat efisien untuk perangkat IoT, dapat bekerja pada jaringan dan bandwidth rendah, kemudian dapat sebagai komunikasi dilakukan secara real time. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan poker server sebagai perantara komunikasi, tidak seumum HTTP untuk aplikasi web biasa. Kemudian yang ketiga ada COAP atau Constraint Application Protocol. COAP adalah protokol yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya yang terbatas seperti sensor kecil dan perangkat embedded. Protokol ini dikembangkan supaya memiliki fungsi yang mirip dengan HTTP, tetapi penggunaan bandwidth-nya itu jauh lebih kecil. COAP sangat cocok digunakan dalam jaringan IoT yang memiliki banyak perangkat kecil dengan keterbatasan daya dan memori. Cara kerja COAP yaitu menggunakan model client server yang mirip dengan HTTP. Namun perbedaannya adalah COAP menggunakan UDP sebagai transport layer sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan ringan. Proses komunikasinya yaitu yang pertama klien mengirim permintaan ke server, kemudian yang kedua menerima permintaan tersebut, kemudian yang ketiga server mengirimkan respon kembali ke klien. Metode yang digunakan juga mirip HTTP, yaitu yang pertama get mengambil data, kemudian post mengirim data, put memperbarui data, delete menghapus data. Kemudian ada jenis pesan COAP. COAP memiliki dua jenis pesan utama, yaitu confirmable message atau CON, pesan yang memerlukan konfirmasi dari penerima, non-confirmable message atau non, pesan yang tidak memerlukan konfirmasi sehingga komunikasi lebih cepat. Karakteristik COAP menggunakan UDP sehingga lebih ringan dibanding HTTP. Mendukung multicast, yaitu satu pesan dapat dikirim ke banyak perangkat, sangat cocok untuk sensor ringan IoT. Kemudian konsumsi energinya itu lebih rendah. Kelebihan COAP sendiri yaitu sangat ringan dan juga cepat, kemudian efisiensinya untuk perangkat dengan daya terbatas, kemudian dapat digunakan pada jaringan sensor berskala besar. Kekurangan COAP sendiri tidak sepopuler HTTP karena menggunakan UDP, reliabilitas komunikasi harus ditangani secara khusus. Kemudian perbedaan HTTP, MQTT, dan COAP. Perbedaan utama terletak pada molekul komunikasi yang digunakan. HTTP menggunakan model request response, yaitu klien mengirim permintaan kepada server, kemudian server memberikan respon. Model ini cocok untuk aplikasi web seperti membuka halaman web atau mengakses layangan API. Berbeda dengan HTTP atau MQTT menggunakan model publish subscribe, di mana perangkat tidak berkomunikasi langsung satu sama lain. Perangkat yang mengirim data tersebut, subscriber, semua komunikasi dikelola oleh sebuah server yang disebut broker. Sementara itu, COAP menggunakan model komunikasi yang lebih mirip dengan HTTP, yaitu client server, tetapi dengan mekanisme yang lebih sederhana dan ringan. Perbedaan kedua terdapat pada protokol transport yang digunakan. HTTP dan MQTT sama-sama menggunakan TCP, yaitu protokol yang memastikan data dikirim secara lengkap dan berurutan sehingga komunikasi lebih stabil. Sedangkan COAP menggunakan UDP yang lebih ringan dan cepat, tetapi tidak memiliki mekanisme pengecekan kendala sekuat TCP. Oleh karena itu, COAP lebih cocok digunakan untuk komunikasi cepat pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Perbedaan berikutnya terdapat pada efisiensi penggunaan bandwidth dan energi. HTTP memiliki ukuran header yang relatif besar sehingga membutuhkan bandwidth lebih banyak. Hal ini tidak menjadi masalah pada komputer atau server, tetapi kurang efisien untuk perangkat kecil seperti sensor IoT. MQTT dirancang lebih ringan dibanding HTTP sehingga penggunaan bandwidth menjadi lebih kecil. Sementara itu, COAP bahkan lebih ringan lagi karena menggunakan
UDP untuk struktur pesan yang sederhana, sehingga sangat cocok untuk perangkat IoT dengan daya terbatas. Selain itu, tujuan penggunaan ketiga protokol ini juga beda. HTTP biasanya menggunakan untuk komunikasi web, MQTT lebih banyak digunakan dalam sistem IoT, misalnya pada smart home, dan COCP dirancang perangkat IoT dengan keterbatasan memori daya bandwidth seperti sensor lingkungan atau perangkat embedded dalam jaringan besar. Secara umum disimpulkan bahwa HTTP cocok digunakan untuk aplikasi web, MQTT lebih efisien untuk komunikasi data antar perangkat IoT, kemudian COAP sangat cocok untuk perangkat IoT yang memiliki sumber daya sangat besar, terbatas, dan membutuhkan komunikasi yang ringan serta cepat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.